Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya kita bisa menjalankan amal-amal soleh. Dengan karunia anugerahnya, maka Allah turunkan kebaikan dan keberkahan bagi kita, serta dengan taufiknya kita dapat mencapai hasil yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'in. Wa laysa laka illa ma anta lahu akil. Ibarat itu ungkapan nasihat-nasihat adalah qut, makanan pokok li'ailatil mustami'in, bagi para pendengar. Ailah yang fakir, yang miskin, artinya yang membutuhkan. Dan tidak ada bagimu yang kamu peroleh kecuali apa yang kau makan. Ini terjemah hikmah yang kita kaji malam hari ini. Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan, menyerupakan nasihat-nasihat itu seperti makanan bagi para pendengarnya, yang ini pun sama seperti makanan bagi tubuh manusia. Jadi ada makanan tubuh, ada makanan hati. Manusia sangat membutuhkan makanan tubuh yang bergizi. Begitu juga makanan hatinya. Namun banyak manusia yang hanya lebih mementingkan makanan tubuhnya daripada makanan hatinya. Jangan heran orang yang mengabaikan, melalaikan makanan hatinya, kelihatannya manusia sehat, tapi sesungguhnya tidak sehat. Karena menurut penelitian, kesehatan itu bukan hanya jasmani, tapi juga sehat rohani. Ada orang yang badannya sehat, kekar, gagah, tidak ada penyakit, tapi ternyata dia penuh dengan kedengkian, kejam, sadis. Maka tidak disebut orang itu sehat. Dia sakit. Hanya saja manusia lebih condong memenuhi kebutuhan makanan tubuhnya daripada makanan hatinya. Makanan tubuh sehari 3 kali, tidak makan sekali aja sudah nyari-nyari dia. Tapi ketika hati sedang lapar, ketika hati sedang sakit, maka banyak orang yang tidak merasakannya itu.
Allah mengingatkan kepada kita semua, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Lahum qulubul la yasma'una biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami, menghayati. Walahum adzanul la yasma'una biha. Punya telinga, tapi telinganya bukan untuk wa'iyah, untuk menjaga nasihat-nasihat, mendengar nasihat-nasihat yang baik. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Matanya tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang menjadikan dia semakin dekat dengan Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Wujudnya manusia, tapi sesungguhnya dia binatang yang sedang berjalan. Karena Allah kasih hati, kasih anggota tubuh, telinga, mata, dalam rangka semuanya ini kendaraan menuju Allah tidak digunakannya. Alamat orang yang seperti ini, hatinya mati sebelum tubuhnya mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang tubuhnya mati, tubuhnya hidup tapi hatinya mati. Apa sih di antara tanda hati yang mati itu? Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan dalam hikmah yang sebelumnya. Min alamati mautil qulub. Di antara tanda matinya hati, yakni orang yang tidak sedih ketinggalan taat dan tidak menyesal melakukan perbuatan dosa. Betapa indahnya Syekh Ibnu Athaillah memberikan alamat tanda hati yang mati itu. Ada ketaatan, dia tidak lakukan, dia tidak sedih. Padahal sesungguhnya kalau kita kembalikan ke renungan akhir tahun, malam Jumat ini adalah malam Jumat yang terakhir tahun 2024. Maka perpindahan tahun sebenarnya adalah perpindahan ambang batas kita barzakh. Dan seharusnya bukan perpindahan tahun, tapi perpindahan menit, jam, hari, minggu, bulan. Kita harus evaluasi karena kematian kita tidak tahu kapan datangnya kepada kita. Kematian bukan berarti kemudian nanti tahun 2025 meskipun kita ingin diberikan umur panjang, amin ya, dalam ketaatan, tapi kita tidak tahu. Al-kaisu mandana nafsah wa almila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang memelihara dirinya dan dia melakukan amal untuk persiapan kematian nanti. Ini orang yang cerdas. Sehingga ketika ketinggalan taat, ini adalah amal bekal saya untuk kehidupan akhirat nanti. Dia tidak ada rasa sedih, hatinya mati dia. Untuk kehidupan yang panjang, kholidina fiha abada, hidup yang selama-lamanya di akhirat. Hidup di dunia 70, 80, tapi hidup di akhirat, di alam barzakh saja sejak Nabi Adam sampai Adam yang hari ini meninggal dunia, masih di alam barzakh, ambang batas kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, belum masuk kehidupan akhirat. Sudah berapa ribu tahun sejak Nabi Adam alaihissalam. Orang hatinya mati kalau dia tidak sedih ketinggalan taat. Hati dia mati.
Kenapa? Karena dia tidak memakan makanan hati dia. Tidak sedih karena dia tidak tahu bahwa ini adalah quote makanan hatinya. Imam Abu Thalib Al-Makki itu mengarang kitab Qutul Qulub, makanan hati. Ini sudah diterjemahkan. Imam Al-Ghazali banyak terinspirasi dari Imam Abu Thalib Al-Makki. Sudah diterjemahkan ke Indonesia ya. Silahkan cari di toko buku. Qutul Qulub. Jadi makanan hati atau nutrisi bagi hati. Taat itu nutrisi bagi hati kita. Orang yang tidak sedih karena ketinggalan taat, berarti memang hatinya dia tidak hidup. Yang kedua, tanda matinya hati, orang tidak menyesal ketika melakukan dosa. Bukan orang yang melakukan dosa, tapi orang yang menyesal ketika dia melakukan dosa. Manusia tidak lepas daripada dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa kecuali para rasul, para nabi maksum. Ketika kita tidak lepas daripada dosa, maka hati yang mati adalah orang yang tidak menyesal ketika dia tergelincir melakukan dosa. Berarti hati yang hidup adalah hati yang dia sedih ketika ketinggalan taat. Amalan soleh. Oh, ini ada pengajian. Bagian daripada ketaatan, sedih dia. Tidak bisa ikut pengajian, katakan. Dan menyesal an-nadamah. Menyesal ketika tergelincir melakukan dosa. Kenapa? Karena itu yang akan membuat sengsara dia. Baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti lebih-lebih. Orang yang hatinya hidup, dia adalah orang yang hatinya sedih ketinggalan taat, hatinya menyesal ketika tergelincir melakukan maksiat. Nah, ini hati yang mati dan kadang tidak terasa bagi seseorang, tapi terasa lebih-lebih nanti pada saat sakaratul maut. Karena nanti akan ditampakkan video kehidupan kita. Sehingga ada orang yang terbelalak matanya, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dia geleng kepala, matanya ke atas. Kalimat itu asing bagi dia. Kemudian yang kedua, diputar film kehidupan dia. Sehingga ngeri saat itu. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kata Allah, kami singkapkan fakashafna angka darimu ghita', tutup. Fabasarukal yauma hadid, karena tutupnya sudah disingkap, maka pandanganmu saat itu, penglihatanmu tajam. Tapi bukan setajam silet, setajam besi di situ. Tajam kelihatan dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah karena dia tidak serius datang dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul saat itu, membuat ngeri dia. Nyaris tidak melihat pengingatan keluarganya yang mengucapkan atau membimbing kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia disibukkan dengan film kehidupan akan dosa-dosa yang dilakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih terasa nanti penyakit hati yang mati, detik-detik kematian itu. Karena itu
kita punya tubuh, punya rohani, punya hati, maka kita juga butuh olahraga, butuh rasa atau olah jiwa kita. Tubuh harus sehat, tapi hati lebih-lebih harus sehat. Tubuh dikasih makan, hati lebih-lebih harus dikasih makan. Maka layaknya makanan disiapkan satu oleh tuan rumahnya, tahu yang akan datang seperti ini, maka makanan pun disiapkan. Ini namanya tuan rumah yang cerdas. Disiapkan kira-kira kesukaan mereka apa aja. Maka yang mereka makan nanti dari yang makannya mereka, yang mereka peroleh adalah yang mereka makan. Siapkan daging, ikan laut, tempe, tahu, ikan asin. Alhamdulillah nanti tempe, tahu sama ikan asin sambal aja, karena nggak doyan daging, nggak doyan ikan laut misalnya. Tapi yang dia peroleh adalah yang dia makan. Dia tetap makan. Betapa Syekh Ibnu Athaillah mengatakan yang seperti itu indahnya. Pertama, bagi pengajarnya, bagi yang memberikan nasihat, maka dia juga tahu mustami'in, pendengarnya ini. Maka dia sampaikan berbagai hal, tahu kondisi pendengarnya. Nanti pendengarnya dia akan membawa pulang oleh-oleh adalah apa yang dia perolehnya. Bahkan ketika seorang pendengar yang ngaji, dia meskipun belum paham, yang penting ngaji itu niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ketulusannya? Mahabbah, cinta sama gurunya. Ini harus muncul dalam tarbiyah, cinta sama guru. Akhirnya dia tulus mendengarkan kata-kata guru itu. Dia punya adab dengan guru. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, siapa sungguh-sungguh tulus dia, saya ingin mendapatkan makanan rohani saya lewat pengajian ini. Meskipun saya kadang kurang paham semuanya, tapi nanti Allah kasih. Bahkan bisa jadi sesuatu yang di luar yang diinginkan oleh ustadznya, oleh gurunya itu. Gurunya menganggap muridnya ini doyan daging, ternyata yang dimakan ikan asin. Tapi itu adalah kesukaannya, ikan asin. Jadi makanan memang tidak semua sehat untuk tubuh kita. Ada kadarnya. Bagi orang tua, bagi kaula muda, remaja, anak-anak. Tadi makan bubur, ketemu pensiunan, pas ngomong, ya Pak Ustadz, pensiunan makannya bubur. Kata saya, dari mana itu dasarnya? Pensiunan makannya bubur, itu bubur ayamnya. Masing-masing ada kadarnya. Ya. Begitu juga ini, masing-masing memahaminya berbeda-beda. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Sehingga tema malam hari ini nasihat dan hikmah makanan hati sesuai dengan porsi dan rasa masing-masing. Masing-masing orang membawa pulang, membawa hasil, masing-masing dia porsinya. Kebutuhan dia.
Tidak bisa dipaksakan bahwa semua orang harus memahami A, tidak. Sama seperti tuan rumah yang menyiapkan semuanya agar ini dimakan, tapi ternyata yang dimakan adalah hanya 1, 2. Itu pun adalah dia peroleh, dia makan. Alhamdulillah tubuhnya bisa makan itu. Ini pun yang diperoleh adalah apa yang dibawa pulang. Lalu ini dipraktekkan dalam kehidupan. Itulah yang dihasilkan. Jadi jangan takut bahwa kita ngaji, kemudian kita belum memahami, lalu pensiun kita ngaji, tulus niat karena Allah. Ini yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu dari sisi Allah, dia ngaji, tapi sambil mohon kepada Allah, meskipun belum paham, nanti Allah kasih bahkan berbagai macam ilmu. Gurunya hanya menjelaskan satu faedah, dia bisa jadi mengembangkan berbagai macam faedah. Allah kasih ilmu laduni itu seperti itu. Laduni itu bukan ilmu males-malesan. Selama ini orang memahami ilmu laduni itu nggak usah belajar, nanti Allah kasih. Kenapa al ilmu nurun? Karena ilmu itu turun, gitu. Nurun di situ cahaya, bukan nurun. Sehingga anaknya kiai tidak ngaji, nanti dapat ilmu laduni. Dikiranya nurun kayak begitu, itu tuh turun. Belajar. Tapi dengan niat yang sungguh-sungguh, nanti Allah kasih pemahaman. Dan ketika niatnya tulus, maka apa yang dia dapatkan, dia amalkan. Nanti Allah kasih ilmu yang belum dia ketahui. Itu disebut ilmu laduni. Selama ini di umum laduni itu sudah puasa, nggak usah ngaji, nggak usah apa, nanti dapat ilmu laduni dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali di sini bahwa kita punya tubuh, kita punya hati, maka Syekh Ibnu Athaillah menyamakan nasihat itu makanan bagi pendengar sama seperti ada makanan untuk tubuh kita. Betapa tubuh sangat membutuhkan makanan. Mustami'in al-a'ilah. Begitu juga orang yang mendengar yang sangat membutuhkan al-a'ilah. Tadi dibacakan wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menemukan engkau duhai Muhammad dalam keadaan tidak punya apa-apa. Fa'aghna, Allah kayakan. Di dalam surat Alam Nashr tadi, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Jadi Nabi Muhammad yang yatim menjadi ada yang memelihara, yakni Allah, yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aghna. Ini bagi para pendengar yang membutuhkan, orang yang ngaji membutuhkan nasihat-nasihat. Betul-betul dia ailah, fakir, punya hajat karena merasa dirinya sakit dan hatinya ini butuh obat, butuh makanan, maka dia datang. Insya Allah nasihat-nasihat itu menjadi quds, nutrisi yang bergizi bagi hatinya, dan dia akan memperoleh apa yang dia makan itu. Ay kama annal aqwatal hisyah mukhtalifah fala yaslu lil wahid minha ma yaslu lil akhar. Sebagaimana makanan yang bersifat jasmani, hisyah, makanan tubuh itu berbeda, maka bagi seseorang itu baik, bagi yang lainnya belum tentu baik. Begitu juga nasihat. Bagi yang satu ini baik, bagi yang lain tidak baik.
Yang itu ada ilmu-ilmu yang memang tidak umum ya. Ilmu-ilmu yang sangat dalam, tidak umum diperdengarkan. Termasuk kita membaca buku-buku yang kelewat tinggi, tidak usah. Semua yang boleh itu segala usia, yakni membaca Al-Quranul Karim, karena ini bacaan mulia. Tapi bacaan-bacaan yang kira-kira khawatir nanti akan mengganggu akidahnya, dia tidak boleh baca dulu. Dia harus nanya sama orang. Jadi sama seperti makanan yang tidak semuanya itu baik, makanan tubuh, begitu juga makanan rohani, makanan hati kita. Kadang ada nasihat-nasihat itu yang diberikan pada satu kelompok, tapi ternyata masing-masing dalam satu kelompok itu beda pemahamannya, sesuai dengan kadar dia, sesuai dengan keadaannya. Ini yang dia bawa pulang. Kalau begitu, dia telah mendapatkan makanannya. Inilah makanan yang bergizi. Kenapa ini penting? Karena sesungguhnya banyak orang Islam yang belum memahami bahwa sesungguhnya ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah sunahkan, itu adalah obat hati dia. Kadang butuh tambahan ngaji sehingga ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu disebut dengan riyadhah, latihan rohani kita. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, ini riyadhah. Artinya kita niatkan sholat ini untuk memperbaiki diri kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Ada mujahadatun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya kita ini ada musuh terbesar dalam diri kita, yakni dari dalam hawa nafsu, dari luar adalah syaitan. Sama tubuh kita juga, ada penyakit dari dalam bakteri, ada penyakit dari luar virus. Tapi kalau kitanya sehat, jasmani kita, imunnya insya Allah kebal terhadap virus. Allah jaga itu. Kalau hati kitanya bersih, karena kita memakan makanan hati lewat pengajian, nasihat, maka ucapan-ucapan dari luar itu tidak mempan. Tapi kalau kotor hatinya, ada orang ngomong lempeng saja jadi bengkok dia. Lagi lurus dia ngomong, dia tersinggungnya luar biasa. Itu namanya tidak cerdas emosinya dan spiritualnya. Karena itu bagi orang-orang yang ngaji hikam, tasawuf, ini adalah pembersihan hati. Maka nasihat-nasihat yang diungkapkan Syekh Ibnu Athaillah lewat hikmah-hikmahnya, ini adalah mengobati hati kita. Bahwa kita sakit, kita punya ujub, sombong, dengki, ria, berarti hati kita sakit. Itu butuh obat kita. Sama seperti ketika tubuh kita sakit, maka segera kita berobat. Sama seperti tubuh kita yang butuh makanan, segera makan. Sama seperti hati kita yang lapar, maka kita juga butuh makan. Jangan sampai kelaparan terus-menerus ya. Karena yang menghadap kepada Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang
hati yang bersih, hati yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada dengki, tidak ada iri, hatinya bersih. Kita ingin seperti ini. Zaman Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sebentar lagi ada ahli surga yang lewat. Itu penasaran siapa ahli surga yang lewat. Ternyata orangnya sangat sederhana lewat. Disebut bahwa itu ahli surga. Kalau Rasul yang mengucapkan siddiq itu benar, karena mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amr bin As penasaran amalan apa yang dilakukan sehingga dia disebut oleh Nabi ahli surga, dan dia ingin mencontoh agar masuk juga ahli surga. Dia datang ke sana pura-pura ada masalah dengan keluarganya, karena itu mohon diterima sebagai tamu 3 hari. Nginep di rumah orang itu hanya ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang yang disebut oleh Nabi ahli surga. Ternyata 3 malam berturut-turut tidak dia temukan. Biasa saja seperti umum dilakukan. Akhirnya Amr bin As terus terang menyatakan bahwa saya sebenarnya tidak ada masalah dengan keluarga saya, hanya karena ingin mendapatkan penginapan agar saya bisa nginep di sini. Saya nyatakan bahwa saya ada masalah dengan keluarga, tapi niat saya adalah ingin tahu amalan apa yang Tuhan lakukan, karena Tuhan disebut oleh Rasul sebagai ahli surga. Apa jawab orang itu? Seperti yang Bapak lihat selama 3 hari 3 malam. Iya, saya melihat seperti umum saja. Tolong ceritakan kepada saya apa yang tidak saya lihat. Apa jawab dia? Setiap kali saya mau tidur, maka saya bersihkan semua kesalahan orang-orang pada saya maafkan semuanya. Tidak ada satupun yang tidak saya maafkan. Ini amalan yang tidak kelihatan, yang muncul dari hati yang bersih, tidak ada rasa dendam dia. Dan disebut oleh Rasul sebagai orang yang dijamin masuk surga. Ini lewat mujahadatun nafas, jihad melawan hawa nafsu kita. Maka hikmah yang kita dapatkan kita olah, sehingga kita jihad melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu musuh terbesar kita dan ada pada diri kita. Sehingga ada pernyataan, siapapun yang tidak tahu bahwa dirinya adalah musuh terbesar dirinya, maka berarti dia belum tahu tentang dirinya. Belum tahu tentang siapa saya. Kalau orang tidak tahu musuh terbesar dirinya adalah dirinya sendiri, yakni hawa nafsu itu. Bukan orang lain musuh terbesar itu, tapi adalah hawa nafsu kita ini. Siapapun yang berdamai dengan hawa nafsu dan bisa mengalahkan hawa nafsu dengan hati yang bersih, takhliyah, jadi mengosongkan diri dari sifat yang tercela, nanti tahliyah, menghiasi dengan sifat yang terpuji, akhirnya nafsunya adalah dikendalikan oleh hati, bukan hati yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Hati yang bersih mengendalikan hawa nafsunya. Maka jadilah hawa nafsunya mendorong terus ngikutin untuk ketaatan. Karena ada kendali hati yang bersih.
Tapi kalau hati yang kotor dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kita ingin dari pengajian ke pengajian, apalagi di akhir tahun ini, kita harus renungkan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin kita. Dan waktu kita, menit kita, jam kita. Jangan pernah lengah. Karena sesungguhnya ada perampok-perampok, yakni hawa nafsu ini. Itu yang merampok kita untuk bisa melakukan ketaatan. Akhirnya seseorang melakukan kemaksiatan dia. Hawa nafsu yang tidak dikendalikan oleh hati yang bersih. Ini disebut nafsul ammarah. Nanti ada nafsul lawamah. Terakhir, yang bisa dikendalikan nafsu itu oleh hati, yakni nafsul mutmainnah, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Itu nafsu yang tenang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita yang mendengarkan pengajian dan yang memberi pengajian, kalau kita sama-sama tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada ta'assur ajiban, ada pengaruh yang ajib pada diri kita masing-masing. Allah kasih. Dan itu adalah makanan hati kita. Dan inilah manfaat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan inilah bekal kita untuk kehidupan saat ini dan lebih-lebih kehidupan di akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan hikmah ini maka kita terus memburu makanan hati kita dalam bentuk mau'idhah, nasihat-nasihat, pengajian-pengajian, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Kalau makanan jasmani tubuh kita temukan di rumah kita kapanpun ketika makanannya siap ya. Kalau makanan rohani kadang kita butuh talaki, butuh ketemu dengan guru. Kita butuh diajar atau minta nasihat langsung datang sama guru. Kenali laparnya hati kita, maka insya Allah hati kita bisa memakan nutrisi atau gizi yang menjadikan kita sehat. Jangan hanya mengenali laparnya tubuh kita yang menjadikan kita segera untuk makan, tapi kenali hati kita yang lapar. Insya Allah nanti hati kita dipenuhi dengan nutrisi-nutrisi yang ini yang menjadikan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.